Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Seluruh mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan pengantar ilmu pendidikan. Baik, untuk hari ini materi yang kita bahas adalah hakikat manusia. Mudah-mudahan adik-adik semua masih tetap setia mendengarkan penjelasan dari saya dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Materi yang kita pelajari sekarang adalah hakikat manusia. Apa sih hakikat manusia itu? Bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan sangat sempurna, dengan komplit dari segi susunan struktur tubuh, ya, itu sangat komplit, sangat sempurna. Kemudian Allah juga memberikan manusia yaitu akal. Akal ini yang nantinya bisa membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, ya, suatu perkara. Artinya ketika manusia berakal itu pasti dia aktivitasnya atau segala sesuatunya itu sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin berbuat salah. Dan ketika manusia itu punya akal, dia pasti menjadi orang yang baik. Hakikatnya dia itu baik, tidak pernah berbuat salah. Allah menciptakan manusia dengan struktur tubuh yang sempurna, dari mulai atom, kemudian molekul-molekul, berkembang menjadi sel-sel, berkembang menjadi jaringan, dan berkembang menjadi susunan organ-organ, dan berkembang menjadi individu. Jadi secara penciptaan, secara dilihat dari segi struktur tubuh, manusia itu tidak bisa sendirian. Tadi dibuktikan, ya, susunan tubuh kita itu tidak hanya terdiri dari jaringan saja, tidak terdiri dari sel saja, dan tidak terdiri dari organ saja. Semua komponen itu memenuhi struktur tubuh kita. Kemudian organ juga tidak hanya satu organ, banyak organ yang ada dalam tubuh kita, yang semuanya itu bekerja sama, satu sama lain bekerja sama sehingga membentuk sebuah sistem. Nah, sistem inilah secara alamiah akan memberikan atau menjalani kehidupan atau aktivitas kita sehari-hari. Dan nanti kembali lagi, yaitu yang menggerakkan semua organ-organ kita adalah Allah Subhanahu wa taala dengan adanya roh ketika ditiupkan pada janin umur 4 bulan. Ketika janin umur 4 bulan itu, Allah memberikan roh dengan sebelumnya, yaitu mengadakan perjanjian dengan janin tersebut, yaitu mengenai hidup, kemudian mengenai matinya, kemudian mengenai rezekinya, dan mengenai bahagia dan celakanya. Dan semua apa yang akan terjadi, ya, kodo dan kodarnya itu manusia itu siap, maka ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu diingat, ya, karena tadi kita itu manusia dengan punya akal, perlu adanya pendidikan, pengajaran, dan nasihat-nasihat, ya, terutama nasihat keagamaan, nasihat untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belajar
atau melakukan proses pendidikan itu hakikatnya untuk memanusiakan manusia. Akal itu bisa selalu berkembang, bisa selalu ada, itu karena adanya nasihat. Nasihat kebaikan. Ketika manusia itu berbuat jelek, selalu berbuat jahat, maka akal juga akan semakin menghilang. Akal itu adalah, ada yang mengatakan adalah hidayah atau petunjuk kita untuk mendapatkan kebenaran. Memanusiakan manusia, karena manusia itu berbeda dengan hewan. Walaupun secara struktur anatomi tubuh manusia itu sama seperti hewan yang lainnya. Hewan itu memiliki insting, memiliki pikiran. Ketika dia lapar, otomatis dia akan mencari makan. Kemudian dia memikirkan untuk mencari makan itu. Tapi dia tidak punya akal, sehingga makanan apa saja dia makan. Dalam kondisi apapun, makanan dia makan. Tidak memandang baik dan buruknya. Sedangkan manusia punya insting, punya pikiran. Ketika lapar otomatis mencari makan. Dengan pikiran tersebut dia akan mencari makan. Kemudian ketika mendapatkan makanan, ya dia pikirkan dulu dengan akal tersebut. Ini makanannya baik atau buruk, haram atau halal, sopan atau tidak sopan, dan sebagainya. Nah, tujuan pendidikan yaitu salah satunya adalah memanusiakan manusia. Ada beberapa sudut pandang yang menjelaskan tentang hakikat manusia. Pertama, manusia dari sudut pandang filsafat fenomenologis. Manusia itu memiliki sifat atau hakikat, yaitu merdeka. Merdeka, kemudian selalu berpendapat, memiliki kemauan, dan memiliki perasaan. Manusia itu pengennya bebas. Nah, aturan-aturan inilah yang menjadikan manusia itu tidak bebas. Aturan agama, aturan sosial, aturan adat, aturan pemerintah. Karena kembali lagi tadi ya, manusia itu hewan. Ya. Nah, hewan ini pengennya merdeka. Nah, manusia juga ada. Sehingga manusia itu harus dilatih, harus dididik, harus diberi nasihat supaya dia itu tidak terlalu merdeka. Tapi hakikatnya manusia itu merdeka. Kemudian manusia itu suka berpendapat, mengajukan pendapat, baik secara tulis maupun lisan. Karena manusia itu berkomunikasi, berbicara, berbeda dengan hewan, tidak bisa berbicara. Dan manusia itu memiliki kemampuan. Ada keterampilan yang dimiliki oleh manusia sehingga memiliki rasa ingin tahu, kemudian penasaran, dan adanya nafsu itu ya, sehingga manusia itu hakikatnya memiliki kemampuan. Kemudian manusia itu memiliki perasaan. Sejahat-jahatnya manusia, pasti dia memiliki perasaan atau hati yang paling kecil. Manusia itu yang mengatur adalah hatinya, yang mengatur aktivitasnya, dia marah, dia baik, dan sebagainya, itu hatinya. Kemudian memerintahkan otak, ya, pikiran kita untuk mengeksekusi semua keinginan hati kita. Keinginan ada yang baik, ada yang buruk. Di dalam hati manusia itu ada yang disebut dengan hati secara organ yaitu menghasilkan darah, berasal dari nutrisi-nutrisi yang kita makan. Kemudian ada yang disebut dengan qalb, ya, hati. Itu terdapat nafsu, dan nanti ada yang nafsu baik dan ada yang nafsu buruk. Nah, yang mengontrolnya itu ada lagi, yaitu fuad.
Fuad ini perasaan yang paling dalam diri seseorang atau manusia untuk mencegah hal-hal buruk, hal-hal yang tidak baik. Dengan perasaan inilah manusia bisa terkontrol dari segala kejahatan dan keburukannya. Namun fuad ini bisa menghilang apabila manusia itu selalu berbuat jahat dan selalu berbuat tidak baik. Ketika manusia itu susah diatur, maka lama-lama fuad ini akan hilang. Sehingga manusia itu dalam kehidupannya seenaknya sendiri. Kemudian yang kedua, manusia memiliki kodrat. Ya, kodrat kita adalah hamba yaitu untuk menyembah Sang Maha Pencipta, yaitu dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu tidak kelihatan ya, tapi bisa kita rasakan. Seperti oksigen itu tidak kelihatan, tapi bisa kita hirup dan kita bisa mendapatkan kehidupan, bisa melangsungkan kehidupan dengan menghirup oksigen tersebut. Begitu juga Allah, ketika kita menghirup adanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan zikir, wirid, taqarrub ilallah, maka kita akan mendapatkan kehidupan rohaniyah. Sehingga antara jasmania dan rohania itu seimbang, ya, maka aktivitas kita dalam hidup ini akan menjadi mudah. Kemudian hakikat manusia yang selanjutnya adalah membutuhkan orang lain. Tadi kita tercipta dari beberapa organ yang berbeda-beda, ada jantung, ada paru-paru, ada otak, ada tulang, dan sebagainya. Itu saling bekerja sama, ya. Maka manusia itu dalam kehidupan sehari-harinya itu juga pasti membutuhkan orang lain. Tidak bisa sendirian. Termasuk dalam kita nanti ketika mati juga kita membutuhkan orang lain. Kemudian yang keempat, memerlukan waktu yang panjang dalam berkembang. Manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu secara kuantitatif, artinya matematis bisa dihitung. Yang tadinya umur 1 tahun itu tingginya misalkan 20 cm atau 30 cm atau 50 cm. Nanti yang berkembang nambah nambah besar ya. Nambah tinggi. Tapi kalau perkembangan ya itu kualitatif, tidak bisa diukur. Nah, kalau bersifat kualitatif itu sangat lama sekali. Prosesnya sangat panjang sekali. Membutuhkan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan terlebih dahulu. Kayak kita belajar ya, ketika MTS, SD, MTS, SMA atau aliyah, kemudian kuliah, ternyata secara tidak langsung kita memiliki keahlian. Nah, keahlian tersebut adalah merupakan salah satu hadiah atau sesuatu yang dihasilkan dari perkembangan tersebut. Kita menjadi seorang yang lebih baik, kita menjadi seorang yang lebih sopan, kita menjadi seorang yang bertanggung jawab, kita menjadi seorang yang lebih disiplin, kita menjadi seorang yang mandiri dan sebagainya. Itu kan sifat-sifat yang ada pada diri kita yang merupakan hasil dari perkembangan itu. Kemudian yang kedua, hakikat manusia dipandang dari sudut pandang eksistensialis ya. Bahwa manusia itu menyadari diri sendiri. Ini sama dengan kemampuan menyadari diri sendiri, kemampuan menyadari terhadap lingkungan untuk menuju ke arah lebih baik. Ketika manusia itu bisa menyadari dirinya bahwa saya itu hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada Allah, kepada sesama manusia dan lingkungan, maka dia akan memiliki kemampuan untuk menyadari dirinya sendiri, kemampuan menyadari terhadap lingkungannya, sehingga dia akan menjadi seorang yang lebih baik lagi. Kemudian eksistensialis juga, manusia itu menerobos ruang dan waktu. Manusia itu
berkembang kemudian menghasilkan budaya. Ada masa lalu, ada masa kini, dan ada yang masa yang akan datang. Ketika masa yang lalu otomatis berbeda dengan masa yang kini, dan juga masa yang akan datang. Kemudian manusia itu hakikatnya bisa menilai baik dan buruk. Peka atau benar-benar peka terhadap lingkungan pendidikan untuk memiliki nilai yang baik dan nilai yang buruk. Ya, seperti kita ketahui tadi ya, bahwa manusia itu memiliki akal. Nah, akal ini untuk bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Karena ada akal inilah manusia bisa menilai baik dan buruk. Peka terhadap lingkungan pendidikan untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian manusia memiliki hati. Nah, tadi sudah saya jelaskan, saya katakan bahwa manusia itu memiliki hati, dan hati ini adalah sumber perintah yang paling utama, atau kita sebut dengan moral. Moral ini saya sebut bisa dikatakan adalah fuad itu tadi ya, yang bisa menyaring, memfilter segala kebaikan dan keburukan, segala keburukan-keburukan yang masuk pada diri manusia itu. Kemudian manusia itu pada hakikatnya adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab berarti yaitu berani menanggung resiko yang dapat. Kita hidup itu tidak terlepas dari sebuah masalah. Kita hidup itu tidak terlepas dari sebuah konflik ya. Kita hidup ini tidak terlepas dari sebuah persoalan-persoalan yang akan datang pada kita, dan kita dituntut untuk bisa memilih. Nah, dengan pilihan tersebut adalah kita bisa bertanggung jawab, berani menanggung resiko yang didapat. Kemudian hakikat manusia dari segi antropologis ya. Antro itu manusia ya, antropologis. Kemudian logis itu ilmu ya. Manusia secara organ ya, itu terjadi sebuah evolusi, melakukan perubahan. Yang dulu manusia itu tinggi-tinggi karena kondisi lingkungannya itu yang menyebabkan manusia itu tinggi, sehingga pada masa sekarang ini itu manusia lebih pendek daripada yang dulu, karena disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekarang. Sehingga dengan adanya evolusi tersebut, teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin dalam teorinya, manusia itu berasal dari purbakala atau dari monyet katanya. Kemudian dari kalangan Islam itu dibantah ya, bahwa manusia berasal dari Nabi Adam. Anak keturunannya yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dengan adanya manusia itu secara antropologis ada evolusi, artinya perubahan, maka ada manusia primitif, ada manusia modern. Ketika dulu manusia itu tidak memakai pakaian ya, atau pakaiannya dari kulit, dari daun, hanya untuk menutupi tubuhnya. Tapi sekarang berkembang yaitu ada pakaian dari benang, kemudian dijahit dengan rapi, dengan model-model yang sudah beragam macamnya. Nah, di sini nanti ada manusia secara antropologis itu, ada manusia yang bermanfaat, ada manusia yang tidak bermanfaat. Ketika manusia itu hidup, itu sebenarnya harus bermanfaat bagi manusia yang lainnya, minimal bermanfaat untuk dirinya. Namun ada juga manusia yang tidak bermanfaat untuk orang lain, bahkan selalu menyusahkan, merepotkan orang lain. Manusia dapat dikatakan bermakna apabila dia dapat menampilkan kemampuannya mewariskan nilai-nilai budaya pada generasi penerus, sekaligus mampu merekam apa yang pernah diperoleh dari generasi sebelumnya. Nah, manusia ini adalah yang bermanfaat, adalah yang memiliki kemampuan, yang dapat mewariskan nilai-nilai budaya, bisa meneruskan nilai-nilai budaya pada generasi berikutnya, dan bisa merekam apa yang diperolehnya dari generasi sebelumnya. Sesungguhnya hakikat manusia adalah kita hidup itu
kita hidup itu adalah untuk meneruskan pengalaman-pengalaman orang yang terdahulu. Itu saja sih. Pengalaman orang terdahulu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang beruntung, ada yang nggak beruntung, ada yang sial, ada yang sukses, ada yang gagal, dan sebagainya. Maka kita sebagai penerusnya, dan kita akan terus ya mewariskan apa yang sudah kita peroleh kepada generasi yang akan datang, kepada anak kita, kepada murid kita, karena mereka sebagai agen of change, penerus. Kemudian manusia dari segi sosiologis, artinya manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian, maka kita membutuhkan orang lain. Karena kita satu sama lain itu saling membutuhkan, maka disebutlah sebuah masyarakat. Masyarakatlah yang menentukan individu. Manusia itu ada untuk masyarakat. Manusia itu ada untuk masyarakat. Masyarakatlah yang menentukan segalanya. Jadi ketika manusia itu saling berkomunikasi, saling membutuhkan satu sama lain, maka disebut dengan masyarakat. Artinya dengan karakter yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda, kemudian saling bekerja sama, dan itu akan bisa mengendalikan masing-masing individu tersebut. Ada lagi kebebasan individu. Masyarakat itu sudah sendiri-sendiri, tidak saling bekerja sama, acuh tak acuh, ada bencana kita diam saja, kemudian ada yang berkelahi kita diam saja, ya, itu bisa bahaya. Kemudian masyarakat hanya satu bagian dari masyarakat. Ia hidup dalam masyarakat, tetapi ia tidak dapat mengarahkan masyarakat sesuai dengan keinginannya. Dalam pendidikan, manusia diibaratkan benda kosong, dan tugas masyarakatlah untuk mengisinya dengan norma dan nilai agar lebih terarah, tidak mengganggu sistem. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang hakikat manusia. Mudah-mudahan kita menjadi seorang manusia yang seutuhnya, benar-benar manusia yang memiliki akal, dan akalnya itu dipakai untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk, kemudian mana yang benar, mana yang salah, sehingga nanti kita bisa mendapatkan kebenaran hakiki, kebenaran agama Islam, yaitu kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar menjadi manusia. Seorang dosen itu mendidik mahasiswanya agar mahasiswanya itu menjadi seorang manusia dengan nasihat-nasihatnya, dengan pelajaran-pelajaran pengetahuannya. Seorang guru di sekolah menasihati muridnya, memberikan ilmu pengetahuan kepada muridnya, maka dengan tujuan tidak lain yaitu agar murid tersebut menjadi manusia yang seutuhnya. Dengan guru tersebut menyampaikan dengan baik, dengan ramah, tidak marah-marah, sehingga murid itu merasa nyaman dan akan mudah menerima apa yang kita nasihati, apa yang kita pelajari kepada murid tersebut, sehingga murid tersebut bisa berubah, bukan karena tekanannya, bukan karena marahannya, tapi murni berubah karena keinginan dirinya. Dan keinginan dirinya saya yakin dan saya optimis, yaitu perubahan tersebut adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita seorang calon guru jangan menebak murid itu akan gagal, murid itu bodoh, murid itu tidak pintar, ya. Kita hanya bisa menebak murid itu bisanya apa, maunya apa, memiliki keterampilan apa, dan memiliki hobi apa. Nah, itu yang harus kita gali, sehingga kita bisa mengidentifikasi karakteristik peserta didik dari masing-masing individu, karena karakternya itu yang berbeda-beda, memiliki pemikiran yang berbeda-beda, pengalaman latar belakang yang berbeda-beda, sehingga permasalahan yang berbeda-beda pula. Akhirnya murid tersebut dengan segala
permasalahannya yang unik di kelas, kita dituntut untuk bisa memahami murid-murid tersebut. Terakhir, ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Ketika kita berilmu, maka diamalkan. Ketika kita melaksanakan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, kita beramal, itu harus ilmiah atau sesuai dengan dasarnya, sesuai dengan teorinya, sesuai dengan dalil-dalilnya dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.